Begitulah kisah Abbas ibnu Firnas. Beliau senang mentafakuri alam dan seisinya. Melewati burung-burung, Allah memberikan ilmu dan ilham yang manfaatnya terasa sampai hari ini, yaitu cikal bakal pesawat terbang. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah memberkahi Abbas ibnu Firnas. Masya Allah, ternyata ada ya ilmuwan hebat dari Islam. Banyak, Mat. Dan penemuan-penemuan ilmuwan muslim ini membuat peradaban Islam semakin maju, serta menjadi inspirasi bagi para ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia. Alam ini banyak memberikan kita pelajaran. Sebagai manusia, kita harus menjaga alam ini. Namun, ada saja manusia yang tamak. Mereka lupa bagaimana cara menjaga alam dan akhirnya terjadilah sebuah petaka. Petaka seperti apa, Bah? Petaka yang pernah dialami oleh Abah, hutan Manglit, dan warga di sekitarnya. Saat itu, pohon-pohon ditebang secara liar oleh para penebang-penebang yang serakah. Akhirnya ketemu juga hutan yang banyak pohonnya. Iya bos, akhirnya kita menemukan hutan yang banyak pohonnya. Iya bos. Sudah, tebang semua pohon-pohon ini. Habiskan semua, tanpa tersisa. Tunggu bos, tapi kalau kita tebang semua pohon-pohon ini, apakah takut kita semua akan ketahuan? Iya bos, apa yang dikatakan dia benar juga. Sudah, habiskan semua. Siap. Ayo, kita ke sana. Siap. Tebang! Tebang!
Bagus, bagus. 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 Bagus kalian. Kerja bagus buat kalian semua. Sekarang bawa semua batang pohon ini. Hancurkan semua. Dan bakar hutan ini. Bakar! 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 Hai. Lihatlah, pohon-pohon sudah ditebang. Hutan telah habis terbakar. Hutan menjadi rusak. Kini tidak ada lagi tempat tinggal bagi kami di sini. Hutan kini sudah tidak berseri. Hutan kini berduka. Banyak hewan-hewan yang mati di sini. Ayah. Ibu. Ayah. Ibu. Ayah. Ibu. Di mana ayah dan ibu? Ayah, ibu, aku takut. Hei, pergilah dari sini. Asap semakin tebal. Ayo, selamatkan diri kamu.
Ayah, aku harus mencari ayah dan ibuku. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Ayah, ibu, tolong, tolong selamatkan ayah dan ibuku, tolong selamatkan ayah dan ibuku, mereka terjepit pohon. Hah, ayo nah. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Ayo cepatlah, tolong ayah dan ibuku. Maafkan kami nak. Cepatlah. Ayah dan ibumu, mereka telah meninggal. Tidak. Ayah. Ibu. Ayah. Ibu. Jangan tinggalkan Nah, aku ayo, sendirian. kita harus segera pergi. Api semakin menyebar. Ayo, selamatkan diri. Tidak, aku harus menolong ayah dan ibuku. Ayo nah, Ayah. kita harus pergi. Ibu. Ayo, cepat. Ayah. Ayo nah, cepat. Ibu. Dengarlah senandung ini, senandung hutan yang bersedih, hutan yang telah disakiti oleh tangan yang zalim. Lihatlah hutan berduka, tanahnya hancur porak-poranda. Tidakkah manusia berpikir apa akibat yang akan terjadi? Kini hutan sedang berkabut, kini hutan tak lagi berseri, kini hutan tak bisa tersenyum, kini hutan perlahan mati. Ayah. Ibu. Jangan tinggalkan aku sendirian. Lihatlah hutan berduka, tanahnya hancur porak-poranda. Tidakkah manusia berpikir apa akibat yang akan terjadi?
leuweung endah pinu kasusah dedet teuing karunya teuing alam jagat hamkin hutan sedang berkabut kini hutan lagi berseri kini hutan tak bisa tersenyum kini hutan perlahan mati ya Allah hanyalah untukmu segala puji dari kami ampuni mereka yang zalim berikan mereka hati nurani berikan mereka hati nurani. Dedet teuing karunya teuing leuweung endah pinu kasusah dedet teuing Apa yang sebetulnya manusia inginkan? Semua manfaat sudah hutan berikan. Maka itu masih belum cukup. Hampir sakarat. Mengapa hutan harus menerima derita atas kesalahan manusia? Mengapa tanaman dan hewan-hewan yang tidak berdosa harus menerima kesakitan ini? Bukankah manusia telah Allah berikan akal agar mereka bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk? Bukankah manusia telah Allah berikan ilmu agar mereka bisa menebar manfaatnya untuk sekitar? Lalu sekarang apa? Apa yang sekarang terjadi? Apa gunanya akal dan ilmu yang mereka miliki jika hanya digunakan untuk menyakiti sesama makhluk di bumi? Di mana hati nurani mereka ya Allah? Di mana hati nurani mereka ya Allah? Ya Allah, hanyalah untukmu segala puji dari kami. Ampuni mereka yang telah zalim. Ketuklah dan lembutkanlah hati nurani mereka ya Allah. ظهر الفساد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan manusia.
Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Longsor! Banjir! Longsor! Banjir! Banjir longsor! Banjir! Longsor! Banjir! Banjir! Astagfirullahalazim. Semuanya telah habis. Mengapa? Mengapa semua bencana ini bisa terjadi? Apa yang Pak Kades tahu? Astagfirullahaladzim. Lalu kira-kira siapa yang telah merusak dan membakar hutan Pak Kades?
liar atau perusak hutan adalah penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 100 miliar. Loh, kalian nggak apa-apa? Tidak apa-apa, guys, tidak apa-apa. Nah, baiklah kalau nggak apa-apa. Nah, sampai mana tadi? Denda 100 miliar Pak Kades. Nah, itu sekedar hukuman di dunia. Hukuman di akhirat tentunya akan lebih pedih. Mungkin nanti mereka akan ditebas. Sebagaimana mereka telah menebang pohon-pohon di hutan. Lalu tubuh mereka akan dipukul oleh palu godam. Sebagaimana hewan-hewan yang telah tertimpa oleh pohon. Lalu... Cukup. Loh, kenapa kalian teriak-teriak? Ada apa? Tidak apa-apa, guys, tidak apa-apa. Nah, Jangan-jangan- jangan-jangan kalian yang telah menebang pohon di hutan. Kabur. Tangkap Kalian mereka. jangan kabur, tangkap. Astagfirullahaladzim. Kenapa malah mau kabur? Kalian benar-benar pelakunya ya? Kalian yang pantas untuk hukum. Sudah. Tahan amarah kalian. Astagfirullahaladzim. Ada apa yang ribut-ribut? Ya, ada apa sih? Ini Pak, mereka para penebang liar sudah menebang pohon di hutan secara sembarangan. Astagfirullahaladzim. Mendingan kita panggil Gurunda kita yuk. Yuk. Gurunda, tolong beri nasihat Gurunda. Baik. Masya Allah. Sudah penjahat tetap di sana ya. Sini ngadep sini. Duduk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rasulullah berjuang tidak kenal lelah, pagi, siang, malam, bersimbah keringat, air mata, darah semata-mata agar umat manusia memiliki akhlakul karimah. Mengapa? Karena bahagia itu hanya ada pada akhlak yang baik. Mulia juga hanya ada pada akhlakul karimah. Dan selamat jadi ahli sorga juga berkah akhlakul karimah. Adik-adik tahu sorga tertinggi itu untuk siapa? Amalan yang paling berat timbangannya, amalan apa? Akhlakul karimah. Kerusakan demi kerusakan pasti karena rusaknya akhlak. Di negeri kita tidak kurang orang pintar, tidak kurang orang perkasa, tapi negeri ini bisa rusak karena rusaknya akhlak. Alam ini rusak oleh orang-orang yang akhlaknya rusak. Oleh karena itu, siapapun yang ingin bahagia, mulia, dan jadi ahli sorga, wajib bagi kita untuk paham, untuk berlatih sekuat tenaga memiliki akhlakul karimah. Akhlak datang dari mana? Akhlak datang dari hati. Hati sedih nampak sedih, hati gembira nampak gembira, hati bersih akan nampak akhlakul karimah. Akhlak kepada siapa? Yang pertama adalah akhlak kepada Allah pencipta kita. Ada orang yang baik kepada manusia, baik kepada binatang, baik kepada pepohonan, baik kepada alam. Tapi kepada Tuhannya dia tidak mengakui. Dia tidak mau sujud, tidak mau menyebut, tidak mau patuh. Itu tidak termasuk akhlakul karimah. Sekalipun baik kepada sesama. Akhlakul karimah awalnya adalah kepada Allah pencipta kita.
La ilaha illallah. Itulah sumber utama akhlakul karimah. Adik-adik, siapapun yang melupakan Allah, siapapun yang tidak sungguh-sungguh ingin jadi hamba yang disukai Allah, sulit memiliki akhlakul karimah. Tauhid itulah sumber akhlak. Orang yang yakin kepada Allah, dia selalu bersyukur dengan nikmat apapun. Karena tahu semua nikmat dari Allah. Orang-orang yang menderita pasti bukan kurang karunia, tapi kurang bersyukur. Kenapa kurang bersyukur? Tidak yakin Allah yang memberi rizki. Orang yang bertauhid, dia akan sabar menghadapi hidup ini. Karena yakin semua ujian datang dari Allah yang maha baik untuk kebaikan kita. Maka orang-orang yang bertauhid akan bersabar. Sabar itu akhlakul karimah. Orang-orang yang benar-benar berakhlak kepada Allah akan ikhlas dalam melakukan apapun. Tidak sibuk dengan penilaian, tidak sibuk dengan pujian, tidak sibuk dengan kekaguman orang. Sibuknya satu saja, dia lakukan yang terbaik agar Allah ridho. Oleh karena itulah tidak mungkin orang berakhlakul karimah tanpa benar-benar imannya kepada Allah kokoh dan istiqomah. Bisa paham adik-adik? Paham. Itulah sebabnya penting belajar tauhid. Tanpa tauhid dia akan menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, nafsu, dan inilah yang membuat kita jadi rusak. Lihat berita-berita buruk, pasti dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman dengan benar dan kalah oleh nafsunya. Akhlak kepada siapa lagi? Kepada Rasulullah. Alhamdulillah, kita ada suri tauladan yang nyata. Tidak ribet hidup ini, tinggal pelajari, tiru. Kita lebih mudah untuk hidup berakhlakul karimah. Rasulullah senyum, kita senyum. Rasulullah menahan marah, kita tahan marah. Rasulullah memaafkan, kita maafkan. Rasulullah selalu berbuat kebaikan, kita berbuat kebaikan. Rasulullah tidak pernah mengganggu siapapun dan tidak pernah ganggu siapapun. Orang yang berakhlak kepada Rasul akan belajar, akan meniru, akan membela risalahnya. Akhlak kepada siapa lagi? Akhlak kepada orang tua. Pintu surga adalah orang tua. Dalam Islam, itu pun sudah termasuk durhaka. Ada seorang anak ditanya, bagaimana baktimu ke orang tua? Berapa kali kau mendoakan orang tua? 5 kali ya Ustadz. Coba engkau dengarkan. Engkau masih termasuk anak durhaka. Rabbik filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. 5 kali dibacakan. Letih tidak? Tidak. Berkeringat tidak? Tidak. Capek? Tidak. Orang tua terkuras seluruh daya upayanya demi kalian. Dan kalian cuma 5 kali sehari. Itu masih termasuk anak yang durhaka. Tidak tahu balas budi. Tidak ada bahagia durhaka kepada orang tua. Tidak terbuka pintu kemuliaan bagi orang yang durhaka. Termasuk kepada guru, hormat, tawadu, memuliakan guru, khidmat, ilmu yang didapat akan berkah. Kepada adik kakak, jadilah contoh. Kepada kaum duafa, cinta kepada kaum duafa, membantu kaum duafa, itulah yang doanya akan mengangkat dan menyelesaikan masalah kita. Dan akhlak kepada alam semesta ini. Pohon, binatang, semuanya ciptaan Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Kita menyayangi alam ini rahmatan lil alamin. Irhamu man fil ard
yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, Allah yang di langit menyayangi kita. Oleh karena itu, jangan anggap remeh. Membuang sampah sembarangan itu zolim. Karena setiap sampah ada tempatnya. TSP, apa itu? Tahan dari buang sampah sembarangan. Ini akhlak. Simpan sampah pada tempatnya. Ini akhlak. Bungut sampah adalah sedekah. Ada seorang pemuda, Rasulullah bersabda, orang ini bisa jadi ahli surga. Tahu amalannya apa? Menyingkirkan duri dari jalanan. Padahal itu adalah tingkat iman terendah. Dengan menyingkirkan duri, Allah muliakan bisa jadi ahli surga. Karena tidak mau mencelakakan siapapun. Adik-adik sekalian, jangan ukur sukses dengan kekayaan. Jangan ukur sukses dengan jabatan. Jangan ukur sukses dengan gelar yang panjang. Sukses adalah akhlakul karimah. Ingat 3 sa. Yang pertama, saya aman bagimu. Pastikan dimanapun kita berada, tidak pernah merugikan siapapun, sekecil apapun. Itulah akhlak. 2, saya menyenangkan bagimu. Dimanapun kita hadir, buatlah orang bahagia. Karena sebaik-baik amal yang disukai Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Termasuk kepada binatang, termasuk kepada pepohonan. Dan yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang sukses bukan dari apa yang dia dapatkan. Orang sukses dari apa yang bisa dia berikan. Mudah-mudahan kejadian ini membuat kita bertekad. Kenapa kita belajar? Supaya banyak ilmu. Supaya apa banyak ilmu? Supaya bermanfaat. Kenapa kita berlatih? Supaya terampil. Buat apa terampil? Supaya bermanfaat. Ingat, nilai kita bukan dari apa yang kita dapatkan, tapi dari manfaat apa yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan kejadian demi kejadian membuat kita semakin sadar, hidup ini hanya mampir sebentar, sukses dunia akhirat milik yang berakhlakul karimah, pantang menzolimi siapapun, hidup membahagiakan dan berjuang untuk memberikan manfaat yang terbaik. Kita tunggu malaikat maut menjemput dalam puncak pengabdian kita, puncak akhlakul karimah, puncak manfaat dari hidup kita. Siap adik-adik? Siap. Ya Allah, bukakanlah hati kami. Bukakan hati kami agar semakin yakin padamu ya Allah. Bukakan hati kami agar bisa mengenal Rasul-Mu. Indahkan hidup kami dengan akhlakul karimah. Hadirkan kebaikan dimanapun kami hadir ya Allah. Jadikan kami menjadi bukti keindahan agama-Mu. Limpahi kami dengan ilmu yang luas agar kami bisa bermanfaat dengan luas. Limpahi kami dengan kekuatan agar kami menjadi jalan pertolongan-Mu bagi hamba-Mu yang du'afa. Ya Allah, golongkan kami menjadi makhluk penebar kebaikan. Golongkan kami menjadi jalan rahmatan lil alamin. Lindungi kami ya Allah dari perbuatan buruk sekecil apapun jua. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini penuh berkah. Membawa kebaikan di dunia juga jadi bekal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. PDLT, perbaiki diri dan lakukanlah yang terbaik lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tobat Masya Allah. ya. Tobat. Ini juga tobat ya semuanya. Terima kasih Dek. Terima kasih Terima kasih banyak, banyak, Bu Pak. Dunda. Makasih. Udah ambil. Ya, udah. Terima kasih, Bu Dunda.
Nah, kalian dengar tidak apa tadi yang sudah disampaikan AA? Dengar tidak? Dengar. Nah, sekarang mari bersama-sama kita ikhlaskan semua yang sudah terjadi. Kita berbenah kembali, membangun desa ini kembali dengan cara menanami kembali pepohonan. Lalu bagaimana dengan mereka? Mereka tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Kami mohon maafkanlah kami. Kami sangat menyesal. Sudah sepantasnya kalian menyesal. Ayo bawa mereka. Ayo. Tolong lepaskan kami. Tolong maafkan kami juga. Kalian dimaafkan. Hanya saja kalian harus merasakan susahnya dalam penjara. Iya Pak Kades, kami minta maaf. Itulah petaka yang pernah terjadi di sekitar hutan dan desa Manglit. Sungguh sangat mengerikan. Bahkan dampak kerusakan alam ini pun juga ikut dirasakan oleh warga perkotaan Nun jauh di sana. Sejumlah daerah dilanda kekeringan dan kurangnya pasokan air bersih untuk kebutuhan Organisasi sehari-hari. Meteorologi Jadi, Garut, Dunia Jawa Barat, WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk warga karbon dioksida, menggantungkan nitrogen, kebutuhan dan juga pasokan air makanan bersih yang meningkat diberikan. hingga Ya pemirsa, ke tidak rekor hanya tertinggi. asap kendaraan, pemicu polusi udara juga terjadi dari perilaku Tingkat bakar gas rumah kaca berbahaya Air telah berhenti mengalir, sumur dan sungai telah mengering. Kami butuh air. Kang, ada airnya? Ada. Kang, ada airnya? Ada. Kosong. Air kosong di mana-mana. Sumur-sumur telah mengering. Saluran air pun kadang nyala, kadang enggak. Badan teh sudah gatal karena tidak mandi sepekan. Kumaha tuh ya teh tatangga? Kumaha tuh? Udah mah suhunya makin panas. Mau nafas pun sesak. Iya, panas. Keringat semakin deras. Sesak. Nafas semakin sesak. Kacau ini, sedang ada krisis melanda kota kita. Udah mah airnya kering, suhunya makin panas, udaranya sesak, oksigen pun rasanya udah tipis karena terlalu banyak polusi di sekitar kita. Dulu tidak seperti ini. Dulu udaranya masih segar. Air pun mengalir tanpa henti. Mau nafas pun lega. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Saya rasa semua ini terjadi karena alam sudah rusak dieksploitasi. Lihat, hutan-hutan sudah gundul dan sudah tidak ada pohon serta tumbuhan di sekitar kita karena tanah-tanahnya sudah disemen. Gawat ini, bisa ada krisis besar. Dicayan. Kang, masih ada airnya? Ada. Sebentar ya, saya cek dulu. Telat habis. Kang, tunggu Kang. Kang, jualan apa? Jual oksigen, mau. Mau. Tapi mahal, gak apa-apa. Mahal ini.
Ya udahlah, nggak apa-apa Kang, nggak apa-apa. Sekalian sama Era mau. Mau. Tapi mahal. Gak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, ayo ikut saya. Ayo. Siap. Aing, kami butuh aing. Nafas, kami butuh nafas. Air, kami butuh air. Nafas, kami butuh nafas. Air, kami butuh air. Nafas, kami ingin bernafas. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.